Hari ini kita punya cukup banyak pemain yang akan memeriahkan acara tribute to Ira Fati ini. Ada 5 pemain yang semuanya adalah mantan murid beliau dan 1 pemain yang adalah salah satu murid daripada pemain. Udah cucu. Tentunya kita sudah cukup lama ya. Terakhir kita jumpa di sini mungkin Februari. Jadi Februari waktu itu acaranya apa ya? Oh, yang sama Laura, sama pemain cilik, Iya. anak 10 tahun yang luar biasa di Surabaya. Nah, setelah sekian bulan istirahat karena ada puasa, waktu itu ada acara memperingati almarhum Pak Arifin bulan Maret kan. Kemudian kita ada puasa, ada lebaran, jadi baru bisa terselenggara lagi bulan ini. Keinginan dari Medco, dari Pak Hilmi, Pak Nigoro sebenarnya memang inginnya sih setiap tahun, setiap bulan. Dan kita usahakan nanti bulan-bulan mendatang atas perkenan beliau kita bisa menyelenggarakan. Oke, terima kasih banyak tentu kepada Medco Energy, kepada keluarga Pak Nigoro yang selalu berkenan menghadirkan kita semua dalam acara ini, dan tetap kita batasi supaya suasananya tetap intimate, apa tuh bahasa Indonesia, tetap hangat, dan moga-moga saling kenal. Sebelum kita lanjut, kami persilahkan atas nama Medco Energy Ibu Yani Panigoro, kami berikan waktu untuk sepatah dua kata. Terima kasih, Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Sungguh berbahagia malam hari ini kita bisa berkumpul di Gria Arifin Panigoro. Sebelum Pak Arifin Panigoro wafat, bangunan ini atau gedung ini namanya Gria Jenggala. Ini sebagai apresiasi kepada beliau karena ini memang legasinya Pak Arifin Panigoro. Pak Todung tuh ada itu. Tadi dicari Pak, selamat malam Pak. Di depan Pak. Tuh, baik. Malam hari ini memang sungguh istimewa. Dan sebelumnya saya mohon maaf karena Pak Arifin Panigoro ada dinner yang sulit untuk ditinggalkan. Jadi beliau meminta saya untuk membuka acara ini. Kalau saya bicara tentang Ibu Ira Fati diva piano ini, sepertinya kurang pas kalau saya tidak memanggil adik beliau tercinta, ya, Bapak Rasid. Silakan Pak Rasid. Pak Rasid ini salah satu direktur dari Medco Energy. Ya, jadi pas lah ya, pas ya. Mantan. Oh, tidak ada mantan Pak, yang sekarang tuh penggantinya. Silakan di sini Pak supaya terdengar. Bagaimana dulu Ibu Ira ini sampai jadi pianis besar gini nih? Apa dari kecil sudah main piano? Apa dari gimana? Dileskan oleh orang tua Bapak atau gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami 5 bersaudara. Ibu Ira Fati almarhumah merupakan nomor 2. Yang pertama masih ada kakak saya, tapi beliau sudah berumur 88 dan tidak bisa hadir. Dan di bawah saya masih ada 2 anak lagi, 2 adik lagi, satu di Washington, satu lagi di Singapura. Jadi sayang sekali dari keluarga kita hanya saya yang bisa hadir. Tadi Bu Yani minta saya cerita sedikit mengenai Ibu Ira, bagaimana mengenai bakat menjadi pemain musik. Di keluarga kita sebetulnya dari kecil kita sudah hidup dalam lingkungan musik klasik. Jadi ayah saya memang penggemar musik klasik, punya koleksi piring hitam yang kuno itu, satu lemari penuh. Dan kita dari kecil diharuskan belajar main piano. Satu-satunya
yang tidak perlu dipaksa, itu Ibu Irafati. Bapak dipaksa. Dipaksa. No wonder jadi insinyur ya Pak. Jadi saya tentunya tidak kecipratan bakat musik sama sekali. Jadi, tapi kalau Ibu Ira memang dari kecil sekali ya, beliau itu hanya selisih 1 tahun dengan sama saya. Meninggal pada usia 85, saya jadi 84. Luar Itu biasa. deh. Sama sekali tidak ada yang umpamanya adik saya yang paling bungsu main piano sih main piano, tapi kemudian menjadi pemain band. Jadi sama sekali jauh dari saya sendiri, walaupun suka musik klasik, suka musik jazz, pop, dangdut. Oh, itu mantap Pak. Ya, jadi sangat tidak kebayang Ibu Irafati dangdut gitu ya, sama sekali asing bagi dia. Tapi beliau mungkin bisa dikatakan menjadi ikon di musik klasik dan mungkin di kesenian, karena beliau beberapa puluh tahun jadi anggota Dewan Kesenian dan banyak ikut berjasa dalam memajukan sekolahnya, sekolah YPM. Yang murid-muridnya ada di sini beberapa, dan itu yang memang jadi fokus kehidupan beliau. Ya, sangat menjunjung tinggi integritas dan standar main musik yang mungkin bisa dikatakan lurus dan jujur, honest gitu ya. Tapi dalam mempertahankan standar dan norma itu memang beliau apa ya, bahasa Inggrisnya not the easiest person to get along with gitu. Mungkin murid-muridnya tahu itu sifat beliau. Tapi itulah mungkin dalam beberapa kata bisa saya gambarkan sosok pemain musik dan artis yang kita kenal sebagai Irafati Sudiarso. Dalam pertemuan-pertemuan, terutama di antara artis, kalau saya memperkenalkan diri, Medco, orang-orang apa tuh, Medco apa itu. Tapi kalau bilang adik dari Irafati, langsung bilang. Jadi lebih mudah untuk memperkenalkan diri sebagai adik Irafati daripada Udah Medco ya Pak. Ya sebentar mungkin itu saja, tidak selama-lama. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Rasid, tepuk tangan untuk Pak. Intinya semoga almarhumah Ibu Irafati Sudiarso sudah bahagia di sisinya. Baik Bapak Ibu, saya sebetulnya ingin tahu aja, yang mantan murid-muridnya Bu Irafati itu boleh tunjuk tangan. Berdiri. Wah, tepuk tangan ini. Oh iya, saya baca memang Dr. Mario ya yang menulis tentang Ibu Irafati bagus sekali, dan nanti akan main pula ya. Baik, kalau begitu selamat menikmati malam hari ini. Semoga kita semua bisa mendengarkan karya-karya dari para murid Ibu Irafati. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rashid, terima kasih Ibu Yani. Malam ini yang sebagai tamu Master of Ceremony, saya persilakan lagi satu lagi murid dari Ibu Irafati, adiknya Yani. Baik, terima kasih Bu Sri, terima kasih Tante Yani dan Om Rashid. Baik, saya di sini sebagai alumni dari kelasnya Ibu Irafati Sudiarso, ya, saya mewakili juga kawan-kawan dari sesama alumni kelasnya Ibu Irafati Sudiarso. Ya, kita semua di sini memang malam ini mengenang jasa dan dedikasi beliau terhadap musik,
Dan kalau di dalam pandangan kami ya sebagai alumni itu memang Ibu Irafati itu tidak ada duanya ya. Jadi sebenarnya she didn't only teach how to play the piano, but she did teach how to live. Jadi kalau dulu kami les dengan Ibu Ira itu mencurahkan 100% dedikasinya itu terhadap pengajaran dan terhadap musik. Les dengan Ibu Ira itu bisa lebih dari 3-4 jam bahkan. Padahal kita kalau dulu di EPM itu kan satu murid itu 1 jam biasanya ya. Dulu pengalaman saya itu seringkali les itu mulai jam 9 malam, baru selesai itu jam 1 malam itu pernah. Dan sering sebenarnya. Jadi Ibu Ira, kalau kita belum mendapatkan vision apa yang beliau inginkan, akan terus dikejar malam itu juga gitu. Dan memang beliau sosok yang sangat strict, yang sangat disiplin dan sangat mengutamakan komitmen. Oleh karena itu saya rasa tidak heran apabila Ibu Ira juga adalah tokoh yang dirayakan tidak hanya di dunia musik, tetapi juga di dunia perkesenian dan kebudayaan Indonesia secara umumnya gitu. Karena beliau juga aktif di Dewan Kesenian Jakarta, pernah menjadi ketua Dewan Kesenian Jakarta, kemudian ketua Akademi Jakarta ya, dan memang sangat luas kontribusinya. Nah, kebetulan pada malam hari ini kami dari murid-murid Ibu Ira, kami dari generasi yang sebenarnya cukup berbeda. Saya di sini satu angkatan dengan Mbak Gita. Kemudian di atas saya itu ada Ivana dan ada Pak Mario Santoso. Di bawah saya ada Jonathan Wibowo. Dan kemudian di sini ada Edith. Saya sebenarnya satu angkatan dengan Edith. Saya muridnya Ibu Ira. Edith waktu itu muridnya Ibu Aisyah yang adalah anaknya putrinya Ibu Aisyah. Putrinya Ibu Ira. Iya. Iya. Nah, jadi di sini saya akan langsung saja menjelaskan. Yang pertama, kita di sini ada Jonathan Wibowo. Jonathan Wibowo itu lulus tahun 2014 ya dari kelasnya Ibu Ira. Kemudian beliau melanjutkan studi musik di Rusia ya, di Gnesin Conservatory ya, tempatnya Evgeny Kissin saat sekolah musik berkuliah di sana. Nah, pada malam hari ini Jonathan akan membawakan Rachmaninoff Prelude ya, opus 23 nomor 4. Kebetulan saya juga dulu main itu. Saya selalu ingat Ibu Ira itu bilang bahwa karya ini kamu harus berpikir karya ini itu sebenarnya suatu saat dulu Ruth Slezynska, seorang pianis Polandia, pernah berkunjung ke Indonesia dan memberikan masterclass. Tante Ira mengingat masterclass itu ya. Jadi Prelude opus 23 nomor 4, Ruth Slezynska sebagai murid terakhir dari Rachmaninoff, dia bilang ketika memainkan ini kamu harus berpikir autumn ya, musim gugur. Kalau musim gugur kita melihat itu pepohonan itu kan golden. Nah, you should play like that gitu. Jadi di setiap daun-daun yang berguguran itu it's a golden hues of the trees gitu. Makanya di sini Jonathan secara khusus Jonathan memberikan Autumn and Its Promise gitu. Baik, tanpa lebih panjang lagi saya persilakan Jonathan, mari.
Silakan. Rachmaninov Prelude Opus 23 nomor 4 itu bisa saya bilang sebagai salah satu karya yang mengubah hidup saya. Karya yang mengubah cara saya memandang musik. Karya ini saya pelajari di bawah bimbingan Ibu Iravati Sudiarso atau yang kami sapa dengan penuh kasih Tante Ira di tahun pertama saya belajar di kelas beliau. Seperti biasa, ketika saya diberikan karya ini, Tante Ira selalu mencontohkan karya-karya baru kepada murid-muridnya. Jadi itu menurut saya sesuatu yang tidak biasa ya. Saya kalau disuruh main karya yang sudah 10 tahun saya mainkan atau 5 tahun atau bahkan 1 tahun yang lalu, itu saya butuh waktu untuk bisa mengingat kembali. Tapi itu tidak dengan Tante Ira. Ketika beliau ingin memberikan bahan baru kepada murid-muridnya, beliau masuk ke perpustakaannya, mencari bahan yang cocok dengan muridnya, dan di saat yang sama beliau mencontohkan karya itu. Di sini kita bisa lihat bahwa musik dan Tante Ira sudah menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Singkat cerita, ketika kami belajar karya ini, Tante Ira bertanya kepada saya, "Jonathan, apa yang kamu bayangkan ketika kamu main lagu ini, karya ini?" Saya pada saat itu baru beberapa bulan menjadi murid beliau dan tentunya belum paham maksud pertanyaannya apa yang saya bayangkan. Lalu Tante Ira menjelaskan apa yang sudah tadi Kak Adit sampaikan. Coba kamu bayangkan suasana di musim gugur. Memang musim gugur terkesan sedih ya, melankolis. Tapi coba kamu lihat di dalam situ ada beauty, ada keindahan dedaunan yang kecoklatan yang terbawa oleh angin terbang. Di situ saya istilahnya terhenyak bahwa ternyata musik itu bukan sekedar not ya, bukan sekedar do re mi fa sol, tapi di dalam musik itu ada kisah-kisah kehidupan. Di dalam musik itu ada lukisan-lukisan alam. Musim gugur yang mungkin untuk beberapa orang sesuatu yang sedih, sesuatu yang melankolis, sesuatu yang cenderung depresif, ternyata mengandung keindahan di dalamnya. Sejatinya memang musim gugur itu bukanlah akhir dari suatu kehidupan. Musim gugur memberikan janji bahwa kelak kehidupan itu akan berjalan kembali. Dedaunan akan kembali bersemi, para hewan akan bangun dari tidurnya. Itulah janji dari musim semi, musim gugur. Sergei Rachmaninov pernah berkata, "Music is enough for a lifetime, but a lifetime is not enough for music." Ya, memang Tante Ira sudah pergi meninggalkan kita semua, kehidupannya di dunia ini sudah selesai. Namun saya yakin dedikasi beliau, teladan yang beliau sudah berikan itu akan menjadi warisan berharga yang harus kita teruskan dari generasi yang satu ke generasi yang lain. Terima kasih banyak Tante Ira sudah menerima kami sebagai murid Tante. Semoga Tante Ira selalu tenang di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Terima kasih Jonathan, sangat menggugah. Kemudian yang kedua, ada kolega saya juga, yaitu Gita Bayuratri. Saya ingat sekali, Gita Bayuratri, saya waktu itu masuk YPM itu tingkat 6. Kan di YPM itu dulu ada tingkat 6, kemudian persiapan konservatorium 1, 2, 3, kemudian pendidikan keguruan kalau yang melanjutkan guru. Saya masuk tingkat 6, Gita itu tingkat PK1, jadi dia setahun di atas saya. Dan ini saya lihat dari programnya, saya ingat sekali Gita pada saat PK1 memainkan Ave Maria dari Bach Gounod, ya. Kemudian yang kedua ini ada Sri Kandi, karya salah satu komposer Indonesia, Pak Yasid Jamin. Karena pada saat itu Gita waktu itu baru masuk ke kelasnya Ibu Ira.
sama Ibu Ira bilang, kamu ikut kompetisi ya, kompetisi yang kebetulan diadakan oleh Pak Yasid Jamin, saat itu di Yamaha kompetisinya, dan Sri Kandi ini adalah salah satu lagu wajib ya, lagu karangan Pak Yasid Jamin, yang kebetulan Pak Yasid Jamin itu mendedikasikan Sri Kandi ini juga kepada Ibu Irafati Sudiarso gitu, bertahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi memang banyak sekali komposer Indonesia yang mendedikasikan musiknya kepada Ibu Ira. Bahkan tidak hanya Indonesia ya, selain Pak Yasid, kemudian Jaya Suprana, tetapi juga komposer luar negeri seperti Leon Ortel ya, di Belanda saat itu, mungkin Pak Rasid tahu ya, Leon Ortel itu juga mendedikasikan satu karyanya untuk Ibu Ira ya. Baik, oh ya, yang terakhir ini adalah Etude Tableau ya, opus 39 nomor 1. Ini adalah karya yang dipelajari oleh kita semasa kuliah di Saint Petersburg. Jadi dia selepas dari kelasnya Ibu Ira, kemudian beliau audisi ke Rusia dan diterima di Konservatorium Saint Petersburg. Baik, silakan Gita.
konser malam ini sudah tadi dijelaskan adalah didedikasikan untuk guru kita semua, Tante Ira. Title yang saya buat di buku program adalah Be True to Yourself. Itu yang selalu diajarkan Tante Ira pada kita semua untuk jujur pada diri sendiri. 3 karya yang saya pilih di malam hari ini itu sangat melekat di hati saya semua dan saya selalu teringat pada Tante Ira. Yang pertama adalah Ave Maria Bakuno, sudah dijelaskan oleh Aditya tadi bahwa ketika saya baru mulai menjadi murid Tante di umur 15 tahun, ini adalah salah satu karya pertama yang diberikan oleh Tante selain karya-karya yang lain. Karya ini mengingatkan kita pada sebuah doa karena memang ini adalah Salam Maria ya, yang kita selalu berdoa untuk itu. Menurut Tante, apa yang paling penting ketika kita latihan adalah jujur terhadap diri sendiri. Kalimat itu secara tidak sengaja itu saya temukan ketika dulu ya, mungkin Aditya ingat kita pernah membuat buku tahunan di sekolah musik, dan kebetulan saya bersama beberapa teman itu menjadi salah satu bagian data. Jadi seksinya kan macam-macam. Saya dan teman-teman mengumpulkan data. Di situ kami harus melakukan wawancara terhadap Tante Ira. Banyak pertanyaan yang kami lontarkan. Salah satunya adalah, Tante, menurut Tante ketika latihan itu apa sih yang paling penting dilakukan? Mungkin pertanyaan yang terlontar dari kami yang masih umur belasan tahun ketika itu, mungkin ya kami mengharapkan jawaban seperti bagaimana latihan yang betul untuk supaya tekniknya bagus, atau bagaimana menginterpretasikan musik, mungkin seperti itu yang kami harapkan. Tapi Tante menjawab, paling penting adalah kita jujur terhadap diri sendiri. Kita nggak langsung ngerti tuh waktu itu. Kita tanya balik, maksudnya gimana ya Tante? Ya maksudnya begini, jadi kalau kamu itu latihan, kalau salah kamu harus jujur, ya dibenerin. Kalau belum bener, ya dibenerin lagi. Kamu harus jujur, kalau memang kamu merasa salah ya harus dibetulkan, dicari solusinya. Lalu kalau kamu udah latihan capek, ya udah istirahat dulu. Sebenarnya itu. Tapi setelah saya ingat-ingat kembali, bertahun-tahun kemudian, itu adalah sebuah kalimat yang bisa diaplikasikan di kehidupan. Apapun yang kita lakukan, kita harus selalu bertanya pada diri sendiri, apakah benar yang akan saya lakukan? Menurut Tante Ira, orang-orang yang jujur terhadap diri sendiri itu biasanya dekat kepada Tuhan. Dan kita semua kenal Tante Ira bahwa Tante adalah pribadi yang sangat jujur. Apapun yang dilakukan oleh Tante Ira ya begitu, isi hatinya seperti itu ya dilakukan, tapi dengan cara yang sangat sangat diplomatis, sangat cantik lah dengan cara Tante Ira. Jadi orang yang jujur menurut Tante Ira itu selalu dekat kepada Tuhan. Kalau kita perlu apa-apa, kita berdoa, tanya kepada Tuhan. Lalu dari situ kita akan mendapat jawaban. Dari jawaban kita akan melakukan sebuah sikap. Dari sikap akan ada akibat, dan akibatnya itu harus kita tanggungjawabkan sebagai manusia. Itu pelajaran yang sangat penting yang saya selalu ingat sampai kapanpun. Itu Ave Maria, itu doa, karena Tante selalu mengajarkan kita untuk selalu dekat kepada Tuhan. Kemudian karya kedua adalah Sri Kandi, sudah dijelaskan oleh Aditya tadi, karya dari Yazid Yamin. Ya betul, karya itu saya kenal ketika mengikuti kompetisi, tapi sebenarnya saya tidak memainkan itu. Iya, jadi waktu itu kompetisinya ada kategori senior dan junior berdasarkan umur. Saya ikut yang junior karena waktu itu masih 15. Sri Kandi untuk yang senior, jadi saya main karya yang lainnya yaitu ostinato. Cuma saya mendengar senior-senior saya memainkan ini, saya tertarik juga, jadi saya belajar sendiri. Tapi ya pastinya ketika memainkan ini saya selalu ingat Tante Ira, karena karya ini untuk Tante Ira. Dan Yazid Yamin sendiri bilang Sri Kandi di karya ini adalah pahlawan wanita
Yang kita tahu pahlawan wanita itu mempunyai karakter yang sangat pemberani, makanya diilustrasikan oleh Yazid Jamin di awal-awal karya tuh lagunya kayak loncat-loncat karena kata Yazid Jamin dia sedang naik kuda. Kemudian ada batu, kudanya kesandung batu, hampir jatuh tapi nggak jatuh. Jadi seperti itu depannya. Tapi di tengah ada bagian halus. Dan menurut Yazid Jamin seberani-beraninya wanita, setangguh-tangguhnya wanita, pasti tetap ada sisi halus wanita itu. Dan itu juga sangat ada di Tante Ira. Tante Ira tuh walaupun kalau ngajarin kadang-kadang galak gitu ya, sangat galak, nggak ada yang nggak pernah dimarahin kayaknya muridnya. Tapi kita nggak pernah dibiarkan kelaparan ketika les. Mau lesnya 1 jam, 2 jam, 5 jam, selalu kita dikasih makanan. Kadang-kadang dipesenin mie, kadang-kadang dikasih kue. Jadi sifat keibuannya tuh selalu ada gitu. Padahal dipikir kita kan anak orang lain gitu, bukan anaknya tante. Tapi semua muridnya itu dianggap anak oleh tante. Nah, kemudian karya berikutnya adalah Rachmaninov Excitable, opus 39 nomor 1. Karya yang kenapa saya pilih ini untuk acara ini, karena karya ini memiliki banyak karakter yang kaya di dalamnya. Dari karakter yang agitato atau berubah-ubah gitu ya. Kemudian ada yang lucunya juga ada yang lirisnya juga ada. Itu kaya akan karakter dan itu seperti Tante Ira. Sebagai musisi, sebagai pianis hebat, permainan Tante itu sangat kaya akan karakter. Dan saya memilih karya ini untuk mewakili itu, walaupun tentunya kalau Tante Ira yang main mungkin akan jauh lebih bagus ya. Cuma ini juga mengingatkan saya kepada Tante Ira, walaupun saya belajarnya bukan sama Tante Ira karya ini. Tapi saya bisa belajar karya ini karena juga saya dulu murid Tante Ira. Kalau saya bukan murid Tante Ira, mungkin saya nggak akan pernah belajar karya ini. Seperti itu. Ya, Tante Ira, terima kasih untuk semua pengajaran. Kami akan berusaha untuk melanjutkan jasa-jasa Tante sebaik mungkin. Terima kasih Tante. Sekian. Terima kasih Bu Tan. Saya jadi ingat, memang Ibu Ira itu mungkin saya bisa sharing sekarang di sini. Selama di EPM dulu, Ibu Ira kalau mengajar tidak pernah mengambil gaji. Tapi beliau selalu memberikan 100% apapun itu untuk murid-muridnya. Salah satu contohnya adalah Tasya di sini. Tasya mana? Tasya ingat ya dulu ya, kita sedang rap class. Kemudian matanya Tasya itu kelilipan something ya. Tiba-tiba sama Tante Ira, kamu harus segera ke Dokter Vidyapati yang adalah dokter mata adiknya Tante Ira. Dibekelin 1,5 juta. Dibekelin 1,5 juta dan Tante Ira tidak pernah meminta itu uang kembali atau apa, tidak pernah. Dan Tante Ira itu setiap berapa satu semester, semester kedua, semester pertama pasti neraktir kita semua. Neraktir kita semua juga nggak tanggung-tanggung di Hotel Grand Mahakam, di mana memang untuk membangun kekerabatan dan sense of organization di dalam murid-muridnya Tante Ira. Jadi memang dedikasi beliau luar biasa. Oleh karena itu beliau juga menuntut murid-muridnya juga harus berkomitmen. Jadi dulu tidak ada tuh, Tante maaf saya nggak latihan karena saya sedang ujian nasional. Oh nggak ada Tante Ira. Kalau gitu kamu harus pilih. Kamu harus ada tanggung jawab, kamu mau pilih piano atau kamu mau pilih ujian. Kalau kamu mau pilih ujian, kamu bisa cuti dulu dari EPM. Jangan kamu ngambil dua-duanya, kamu jatuh dua-duanya. Jadi dari awal kita memang sudah disuruh secara karakter kita dibentuk, kita harus bisa, we have to decide gitu. Belakangan ketika kita sudah dewasa, akhirnya jadi kepikiran, oh iya bener juga ya, we have to decide, kita nggak bisa ngambil semua hal ya di saat bersamaan. Dan pengajaran Tante Ira itu juga tidak hanya sebatas bagaimana cara bermain musik, tetapi juga bagaimana kita jalan, kita postur, kita harus, kamu nggak ada ya jalan itu gini gitu. Nah ini Edith akan menjelaskan di the little things ya. Silakan Edith, gimana nih?
Thank you so much Adit, thank you so much juga untuk teman-teman semua yang di sini. Saya mungkin di sini satu-satunya yang lain daripada yang lain karena saya bukan muridnya Tante Ira. Lah terus ngapain main gitu kan? Sebetulnya karena saya dulu seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Adit, saya adalah murid dari anaknya Tante Ira, Kak Aisyah. Ketika kita dulu di YPM, kita dulu satu angkatan, saya dan Adit adalah satu angkatan. Saya di YPM itu digedein dari kecil, jadi dari kecil sama guru lain lalu pindah ke Kak Aisyah. What happened during the time di YPM itu adalah sosok sebuah Tante Ira itu tidak hanya menjadi sebuah ibu pada murid-muridnya sendiri, tapi juga kepada sekolah secara menyeluruh. Itu feeling saya. Kenapa? Karena ketika saya tuh dulu lulus YPM, ceritanya salah satu yang paling kecil mungkin. Jadi saya tuh lulus YPM PK 3 itu umur 15, masih SMP. Di PK 3 itu saya ingat sekali bahwa I'm sure teman-teman yang di sana juga semua ingat bahwa kita ketika PK 3 kita punya kelas sama Tante Ira, namanya kelas pedagogi. Mohon maaf ya, saya anak umur 15 disuruh ngajar apa gitu loh, maksudnya masih anak SMP gitu kan. Kalau misalnya mau dibilang itu adalah sesuatu hal yang menurut saya sendiri, dan Tante tuh kita bilang pedagogi itu jadwalnya 2 jam, nggak pernah selesai 2 jam, itu pasti 3 jam, 4 jam gitu nanti baru selesai. Padahal kelas gede ya. Kelas gede, itu bukan one on one ya, by the way ini kita 30 anak satu angkatan, terus udah gitu Tante Ira mengajar. Nah ini yang selalu saya ingat adalah, ada ya orang nggak pernah mikirin waktu, selama masih ada yang mau dikerjain, dia akan dengan rela memberikan waktunya. Itu menurut saya adalah sesuatu hal yang bukan hanya sesimpel bahwa pengen ngasih tahu. Ada orang yang mau didengar biasanya. Tapi menurut saya Tante Ira itu bukan orang yang seperti itu karena dia memang ingin berbagi. She wants us to understand. Untuk anak SMP yang, to be honest ya, kalau saya jadi Tante Ira, ini anak juga belum tentu ingat saya ngomong apa gitu loh maksudnya. Tapi that generosity untuk saya itu merupakan sesuatu hal yang saya sendiri sekarang sebagai seorang guru itu masih menjadi suatu pedoman yang saya pegang. Bahwa kita itu sebagai guru, kalau kita mau bilang bahwa kita adalah sebuah educator, bahwa kita adalah seorang guru, kita harus mau memberi tanpa pamrih, tanpa ngitung. Harus mau memberi. Ini juga tadi yang tadi Adit bilang, kenapa title-nya di saya tulisannya ada It's All About the Little Things. Oke, saya memang tidak les sama Tante Ira. Saya bukan orang yang les sampai jam 1 malam. Mungkin saya cuma sampai jam 11 kalau pedagoginya sampai malam gitu loh maksudnya. Tapi bukannya sampai jam 1 malam, dan saya tidak pernah dikomentari dari segi permainan piano. Tapi saya yang berdiri di depan sini sekarang sebagai seorang musisi itu digeber abis-abisan sama Tante Ira ketika kita dulu persiapan konser. Saya orang yang berdiri seperti apa, hormat seperti apa, jalan seperti apa, stage presence yang seperti apa. Ini tadi kita sore-sore pas lagi udah ngumpul di sini kita ketawaan soal ini. Kenapa? Karena persiapan konser itu dijadiin catwalk. Karena Tante Ira harus melihat cara kita jalan satu-satu ke atas panggung. Precise. Jalan itu harus seperti ini. Tidak boleh, tadi kayak Adit bilang tidak boleh membungkuk, tidak boleh ini. Kita ketika kita berdiri di sini kita harus senyum kepada semua yang ada di audience. That idea of a stage presence. To be honest, kalau saya dulu nggak diomongin sejak kita dulu umurnya 12 tahun, 13 tahun, I don't think that I'll be the person that I am right now. Dan itu terbawa kan, sesuatu yang memang harus ditanamkan sejak kecil, no matter how small it is. Tapi hal-hal kecil lah yang akhirnya memupuk untuk menjadi sesuatu hal yang besar. Itu yang selalu saya ingat dari Tante Ira. Hari ini saya akan memainkan 2 lagu. Yang pertama, sebetulnya kalau misalnya teman-teman semua dapat poster, itu sebetulnya ada satu performer lagi yang harusnya ada hari ini. Johannes Sebastian Nugroho. Kenapa beliau tidak ada hari ini? Adalah karena beliau actually sedang tidak dalam kondisi kesehatan yang baik gitu. Tapi this is the funniest part adalah saya adalah grand student Tante Ira dari 2 guru. Dari Kak Aisyah 1, yang kedua adalah dari Ko Yohanes. Karena Ko Yohanes juga adalah murid dari Tante Ira. Ketika kita lagi ngobrolin soal konser ini dan dia bilang sama saya bahwa dia tidak di dalam kondisi kesehatan yang memungkinkan untuk
bersama-sama dengan kita malam ini. Dia bilang, setelah Tante Ira meninggal, saya menulis lagu ini. Didedikasikan untuk Aisyah. Saya akan bacakan juga ininya di partiturnya. Jadi judulnya adalah Dua Cuplikan Singkat Kenangan. Saya akan memainkan yang pertama, Semerbak Sukma Mewangi. Teruntuk Aisyah Pletcher, mengenang kehidupan Ibu Irafati M. Sudiarso. Di sini biasanya kan kalau kita ngelihat musik itu kan ada temponya ya, allegro apa segala gitu. Dia nggak ada tulisannya. Tulisannya hanya tertulis sebuah perenungan yang dipenuhi rasa kagum dan cinta. Jadi itu adalah lagu pertama saya. Ini baru dikasih minggu lalu by the way, jadi saya harus minta izin bahwa hari ini saya nggak hafal karena baru seminggu. Jadi and this is a premiere of the piece actually, belum ada orang yang pernah memainkan. Jadi Ko Yohanes actually tanya gitu loh, maksudnya maukah Edit untuk nge-premierin lagu ini? Secara dia juga hari ini tidak bisa bersama-sama dengan kita, tapi dia ingin sekali menjadi bagian dari celebration kita hari ini, tribute untuk Tante Ira. Yang kedua adalah Liebestrom number 3 dari Franz Liszt. I'm sure if you like to listen to classical music, you already know this piece. Kenapa saya memilih lagu ini adalah karena itu terinspirasi oleh sebuah poem. Dan poemnya itu adalah Love as Long as You Can. Dan kalau buat saya, to be honest, that love untuk musik itu yang saya rasa Tante Ira really she loves music as long as she could. So I hope you guys enjoy. Thank you.
Edith. Kemudian selanjutnya setelah Edith adalah Dr. Mario Santoso yang adalah pengajar di Universitas Pelita Harapan. Beliau masternya di Bloomington dan doktoralnya S3-nya di West Virginia University. Nah, ketika saya masuk ke kelasnya Ibu Ira, saya memang tidak berjumpa dengan Ko Mario karena saat itu beliau baru saja lulus. Jadi saya masuk, Ko Mario tuh udah lulus. Tapi yang saya ingat, ketika saya waktu itu sekitar tahun 2003-2004, saya sedang les bersama Ibu Ira, tiba-tiba Ibu Ira menerima telepon. Terus kemudian ternyata yang telepon itu adalah Ko Mario. Saat itu beliau mau resital tunggal di Erasmus House. Ternyata datangnya telat karena saat itu Jakarta sedang macet luar biasa. Jadi resital mulai 7:30, beliau datang mepet sekali, mungkin 7:30 kurang 10, dan tentunya sangat gugup ya. Dan beliau telepon dan Tante Ira di depan saya kan mendengarkan percakapannya, sangat memberikan consolation untuk Ko Mario saat itu. Dan setelah teleponnya selesai, Tante Ira baru cerita kepada saya, ini Mario, kasihan, dia kena kejebak macet luar biasa waktu itu, Jakarta habis hujan gede dan harus perform, tetapi terpaksa datangnya mepet gitu. Dan itu yang momentum itu yang kemudian saya teringat. Dan kemudian di kemudian hari saya berjumpa dengan Ko Mario. Saat itu beliau sekarang sudah menjadi dosen ya, profesor di Universitas Pelita Harapan. Dan malam ini beliau akan membawakan Barcarolle karya Chopin. Selamat menikmati.
selamat malam semua. Jadi lagu Barcaro ini diambil dari kata Itali, barca yang artinya boat gitu ya. Jadi boat yang imajinasinya adalah yang ada di mungkin laut yang tenang gitu ya. Terus menarik sekali karena Chopin menulis lagu ini, tapi dia sendiri tidak pernah actually mengunjungi Venice ya, karena Barca ini maksudnya imajinasinya ada di Venice, kota Venice ya. Nah, kenapa saya milih lagu ini yang sebetulnya ini bukannya saya belajar sama Tante Ira yang sebetulnya, tapi saya ingat banget dulu waktu ujian YPM waktu PK 3 gitu ya. Terus habis itu kan Tante bilang kalau misalnya kamu nanti hasilnya memuaskan, kamu boleh pilih deh mau main lagu apa. Soalnya biasanya saya pasti Tante sebel banget deh kalau kasih lagu ke saya, saya nggak mau lah, saya ini gitu ya. Kamu yang pilih deh, kamu mau main lagu apa. Oke, waktu itu ada kakak kelas yang lagi main lagu ini dan suka banget gitu lagunya. Terus habis itu saya bilang, ya udah Tante, kan hasilnya memuaskan, boleh dong saya milih lagu ini. Dan dia bilang, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Oh, kenapa nggak boleh Tante? Karena terlalu dalam. Kamu masih tidak mengerti. Mungkin sekarang pun juga masih struggling sama lagu ini gitu. Lantas dikasihnya jadi sonata nomor 2 waktu itu sama Tante ya. Jadi kenapa saya pilih lagu ini? Karena sesuai dengan title yang saya tulis di sana, The Eternal Beauty. Bagi saya yang tadi teman-teman sudah sampaikan semuanya is all true ya. Nggak ada lagi yang bisa ditambahkan, tapi mungkin kalau pengalaman saya sendiri ada beberapa yang begini misalnya. Yang pertama, profesionalismenya, nggak ada duanya itu, nggak ada duanya. Mau disanggah apapun nggak ada duanya gitu ya. Jadi dia selalu bilang kalau dalam dunia seni, dalam belajar musik, ya kamu harus memberikan kalau bisa 1000%, bukannya cuma 100% doang. Jadi membutuhkan totalitas penuh dalam belajar musik, nggak bisa cuma setengah-setengah. Makanya tadi cerita yang suruh pilih SMA atau pilih itu gitu ya. Jadi dia demand, maksudnya benar-benar demand totalitas kita dalam belajar musik gitu. Nah itu profesionalisme yang luar biasa sekali. Muridnya waktu saya belajar tahun 96 sampai 2000 awal di seluruh angkatan itu ada 30 orang. Dan saya nggak ngerti ya 30 orang itu setiapnya mendapatkan care yang equal semuanya. Nggak ada satupun yang merasa left behind gitu ya. Saya aja ngajar sekarang di UPH muridnya cuma 5. Muridnya 5, paling banyak kayaknya saya dealing sama 8 orang doang dulu, udah lama actually. Dan kayak capek ya saya ngurusin 5 orang gitu maksudnya. Dan ini gimana Tante ngurusin 30 orang? 30 orang, makanya nggak heran kan kalau misalnya belajar bisa sampai jam 1 pagi sampai kayak begitu gitu ya. Nggak ada capeknya, nggak tahu energinya di mana, nggak tahu dari mana asalnya gitu, tapi nggak ada capeknya gitu ya. Dan selalu dalam kondisi yang prima, yang paling fit, nggak pernah kelihatan lemes gitu. Maksudnya kalau misalnya udah murid yang jam 9 malam terus jadi lemes gitu, nggak, kayak layaknya dia baru datang aja jam 2 siang, energinya sama aja gitu maksudnya. Nah itu yang saya betul-betul kagum sekali sama beliau gitu ya. Yang kedua juga mungkin yang saya bisa sharing adalah pengalaman waktu PK2. Waktu PK2, saya tuh orangnya nggak suka latihan lambat ya, Bapak Ibu di sini. Kesel gitu kalau disuruh latihan lambat, kenapa mesti lambat? Kan kalau bisa cepet langsung kenapa enggak gitu ya. Nah ini Tante marah sekali sama saya, marah banget. Dia bilang satu, kalau kamu nggak ada disiplin, kamu jangan jadi musisi. Itu satu. Yang kedua, nggak ada yang namanya budaya instan dalam belajar musik, apalagi musik katanya. Kalau kamu mau cepet-cepet aja katanya, ya kamu mendingan nggak usah belajar musik lagi. Wah itu di ngomong begitu 3 minggu sebelum ujian YPM tahunan gitu ya. Gimana rasanya, gak bingung gitu ya. Tapi justru itu dia hal kayak begitu gitu. Tante nggak ada yang makanya yang saya tulis di itu pembukaan, Tante tidak mengenal negosiasi dalam bentuk apapun, She knows what's best untuk each student, itu luar biasa sekali. Apa-apa juga semuanya harus teliti. Kan dulu ada istilah yang namanya wali ya, masih sama ya, wali. Jadi beberapa orang Tante percayakan untuk bantu dia
misalnya kayak ngurusin ambil rapot tahunan gitu kan. Murid-muridnya itu yang sebanyak itu ya, lalu juga setiap murid tante kan udah pikirin sampai luar biasa, ini si A mainnya apa aja, B mainnya apa aja gitu. Lalu misalnya ditempel stiker namanya miring sedikit atau stikernya miring sedikit suruh ganti. Nggak bisa, itu nggak bisa kayak gitu. Bukannya dia orang yang maksudnya difficult to deal with gitu, tapi maksudnya dia demand yang namanya art itu ya harus seperfect itu. Yang tadi makanya Edith juga sudah bilang ya, dari little things, hal-hal yang kayak begitu gitu. Nah jadi saya pikir profesionalismenya, bagaimana dia care ke setiap studentnya, dan bagaimana dia demand yang namanya latihan yang disiplin, yang bermutu tinggi, tidak boleh instan, tidak boleh asal-asalan. Itu yang saya pegang teguh sampai sekarang, saya juga share ke murid-murid saya gitu. Jadi betul-betul terima kasih Tante Ira, 3,5 tahun journey yang tidak akan terlupakan, walaupun sudah kejadiannya 25 tahun yang lalu, tapi itu membekas yang luar biasa. Terima kasih Tante. Terima kasih Ko Mario. Memang itu juga sebenarnya agak di luar akal sehat menurut saya ya. Memang Tante Ira itu gimana ya, dulu tuh beliau itu ngajar tuh sampai tengah malam ya. Mungkin Tante Lunglung juga pasti tahu ya, dulu waktu masih di EPM sampai jam 12, jam 1 malam murid terakhir. Tapi setelah itu Tante Ira masih lanjut latihan sendiri. Latihan apa? Lagu-lagu yang beliau kasih ke muridnya. Atau mungkin ketika beliau memang latihan, baru pulang ke rumah di Taman Radio Dalam mungkin jam 5 subuh. Terus jam 10 itu udah siap lagi di Dewan Kesenian Jakarta sampai jam 1 siang. Dari jam 1 siang ke YPM untuk ngajar another sampai tengah malam lagi. Dan ajaibnya saya tidak pernah melihat Ibu Ira itu makan. Makan itu hanya sedikit-sedikit, jadi kadang-kadang bawa sop itu satu tromel kecil, satu apa-apa kecil-kecil gitu. Jadi saya juga nggak tahu energinya beliau dari mana, itu luar biasa. Tapi totalitasnya baik di EPM, di musik maupun di Dewan Kesenian, bahkan sempat jadi orang terdekatnya Bang Ali ya, Ali Sadikin saat itu, totalitas luar biasa dan selalu set. Nggak pernah Tante Ira itu datang-datang rambutnya awut-awutan, tidak pernah. Harus selalu rapih, slim dan selalu begini tuh, luar biasa. Nah, ini yang terakhir, ini adalah Ivana. Ivana ini saya ingat dulu ketika saya masuk tingkat 6 di EPM, Ivana baru saja lulus pendidikan keguruan, sedang mempersiapkan studinya ke Amerika. Dan Ivana ini saya ingat dulu main Debussy, Reveille d'Angelo ya, Reveille d'Angelo sama Liszt Petrarca 104 dan Mozart 331 kalau nggak salah, iya kan? Karena saya mendengar, karena sebelum saya les, Ivana les, Tante Ira mempersiapkan Ivana untuk ke Amerika dan again itu tanpa pamrih. Semua murid-murid beliau yang memang berkeinginan untuk melanjutkan ke luar negeri pasti di drill sama Tante Ira dengan sepenuh hati, dengan berdedikasi. Silahkan Ivana. So, izinnya pakai catatan supaya karena terlalu banyak sekali apa yang bisa dibagikan tentang Tante Ira. Soal tahun ini saya kehilangan 2 sosok yang paling menginspirasi saya untuk menekuni apa yang saya jalani selama ini. Who journey with me throughout, in person, in thought, in knowledge, in faith, in hope. Siapa kira ya bahwa seorang maha guru, seorang guru piano nih ya, bisa mengimpact begitu banyak orang. Gak cuma di ranah musik dan piano, tapi di hidup kami. Itulah maha guru tercinta Tante Ira yang meninggalkan dunia ini di tengah Januari lalu. 2 minggu sebelum itu di pergantian tahun, saya juga kehilangan oma saya di usia yang ke-84 tahun. Setelah dia menghidupi kehidupan yang sangat puas, walaupun sejak umur 40-an tahun matanya mengalami retinitis pigmentosa
yang tidak ada obatnya, yang menyebabkan dia buta di akhir. Setiap kekompleksan hidup ini, dengan waktu dan rencana Tuhan, lewat Tante Ira dan Oma saya bisa in touch dengan keindahan dalam kesederhanaan yang saya temukan dalam mengajar para individu berkebutuhan khusus. Mereka bermusik dengan cara yang berbeda dan sangat unik. Tante sering bilang sama saya, you have to be true to yourself. Musik nggak bisa dibohongin. You too have to be true. Nggak boleh bohong dalam bermusik, apalagi dalam pendidikan. Saya belajar yang untuk jujur, untuk jaga supaya punya hati yang murni. Kemurnian hati ini saya temukan ketika saya bertemu dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Setengah nggak percaya bahwa ada ya di dunia ini orang yang semurni itu. Kalau saya bisa ngomong lagi nih ke tante-tante, I found the person who can actually be so pure and sincere in their heart when they pray. Malam ini saya akan mainin 4 bagian singkat dari sekumpulan karya Carnivals of the Animals by Kamel Sansong. Karya ini sebetulnya dia dipublish lama setelah komposernya meninggal ya, kecuali ada satu bagian yang nanti Anda semua juga akan dengar, itu sangat terkenal. Movement pertama yang saya akan mainkan adalah berjudul Pianis. Saya belajar ya bagaimana Tante Ira sangat humble when I was so immature in my music, in my character too. I think I was about 12 years old, umur 12 tahun, 12 atau 13 tahun ketika saya pertama belajar, tahun pertama saya belajar dengan Tante Ira. Itu saya ingat saya baru naik SMP. Saya masih disuruh main tangga nada, Those Cherny, Hanon, Schmidt dengan irama. Tadi sebelum kita mulai saya sempat ngobrol dengan guru piano saya yang pertama di EPM, Ibu Teti Kristiana, dan it's amazing. Bagaimana Tante dengan sabar ajarin saya. Yang kedua adalah fosil. Nggak sure juga ya kenapa Sansong masukin fosil di sini. Mungkin dia teringat tentang dinosaurus. Tapi saya teringat ya akan hal yang saya pernah baca dan saya pelajari, bahwa ada tulang belulang yang begitu banyak yang mati, yang udah nggak punya nyawa, tapi bisa hidup lagi karena Tuhan menghembuskan nafas kehidupan. Karena Tuhanlah pemberi hidup. Tante memberi saya nyawa dan harapan untuk saya bisa dewasa dalam bermusik, sama seperti kita murid-murid Tante yang lain. Nah ini bagian ketiga yang kita akan mainkan adalah berjudul Angsa ya. Itu adalah satu keindahan dalam kesederhanaan. Something delicate, something graceful. Angsa emang biasanya berenang di air yang tenang, sangat cantik. Tapi you guys know, ada propeller kakinya di bawahnya yang membuat dia bisa berenang so smooth. Kita cuma lihat atasnya doang. Tante ajarin saya lewat lagu ini bahwa you must listen, you appreciate the simple things, you appreciate the beautiful thing, tapi look inside. Ada something detail in it. Someone has to work hard. Yang terakhir adalah sebuah finale. Something big, something familiar. Semua orang suka dengan sesuatu yang semangat. Tapi yang seru nggak akan ada tanpa dedikasi dari sama guru Tante Ira. Tanpa tangisan, tanpa kami jungkir balik, tanpa kami ngantuk karena besok ulangan 3, tapi kami harus pulang jam 1 pagi. Tapi Tante memang gak bisa dinegosiasi. We have to give our best, be disciplined. Malam hari ini saya mau mengajak murid saya yang berarti juga cucunya Tante Ira, cucu murid Tante Ira, yaitu Michael Anthony Kwok, seorang pianis muda yang hatinya selalu konsisten, jujur dan murni.
sampai sekarang. Untuk kita semua bisa menyaksikan betapa ajaran Tante kembali bergulir ke generasi berikut. Saya mau mengucapkan terima kasih buat Tante Ira dan juga ke oma saya. We will live on carrying your legacy in music, mengaplikasikan itu dalam kehidupan kami dan begitu banyak orang. Semoga malam ini bisa menjadi satu momen yang sangat enjoyable. Terima kasih.
demikianlah konser tribute to Iravati Sudiarso pada malam hari ini. Kami memohon maaf jika ada yang juga ingin sharing tentang Ibu Ira dan juga ingin mengenang beliau. Tentunya pasti banyak di antara Anda sekalian yang memang alumni dari Ibu Ira. Namun apa daya, ini karena waktu yang juga memisahkan kita. Jadi dengan hormat kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda semua dan silahkan menikmati sajian yang telah kami hidangkan ala kadarnya. Terima kasih. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Ini benar-benar full house sampai ada yang berdiri, maaf. Atas kebaikan Metro Energy lagi, Bu Yani, terima kasih. Disediakan hidangan ala kadarnya saja. Jadi silakan. We hope to see you probably next month kalau memang nanti sudah ada izin dari akhirnya dan edit sebagai organizer. Thank you all, selamat malam dan selamat menikmati dan selamat nanti kembali ke rumah masing-masing.